ketika keberuntungan datang ke posisi B, tapi kamunya ada di posisi A, kan kamu gak dapat keberuntungan. Iya. Jadi buat dapat keberuntungan harus menempatkan posisi di ini, Mm-mm. ditambah harus ada usaha juga. Iya, gitu. usaha. Jadi Sama keberuntungan doa. tidak sekedar keberuntungan. Halo Ulfian, selamat datang di program Kepo. Kenalin Prodi bersama aku Melda Wina Putri. Di sini kita akan membahas hal yang berbeda nih teman-teman. Kita akan membahas tentang IISMA. Kalian udah pada tahu sih tentang IISMA atau belum tahu? Nah, kalau belum tahu, tenang aja. Di sini kita akan membahas tentang IISMA bersama dengan seseorang yang mungkin tahu lebih banyak hal tentang IISMA. Dan termasuk salah satu mahasiswa ULBI yang lulus IISMA pada tahun ini. Halo Aulia. Halo Wina. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kamu sekarang semester berapa? Sekarang semester 4 Dari jurusan? dari jurusan D3 Teknik Informatika. Oke. Nah, Aul boleh nggak sih dijelasin dulu kepada kita semua, IISMA itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi buat yang nggak tahu ISMA itu apa, mungkin beberapa dari kalian tahu, tapi untuk lebih jelasnya, ISMA itu merupakan salah satu beasiswa dari Kemdikbud, Ya. di mana beasiswa ini membiayai seluruh mahasiswa dari D3, D4 ataupun sarjana untuk berkuliah selama 1 semester di top universitas di luar negeri. Oh, Ya, jadi pemerintah memberi kesempatan gitu untuk seluruh mahasiswa di Indonesia untuk merasakan bagaimana sih rasanya berkuliah di luar negeri, seperti itu. oh seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, IISMA ini ada persyaratan khusus nggak sih untuk semester tertentu aja yang boleh ikut atau ada ketentuan yang lain? Oke, mungkin untuk ketentuan, tadi Aul udah jelasin bahwa yang boleh ikut dari D3, D4, ataupun sarjana. Iya. Dan untuk ketentuannya itu semester 4 untuk D3 atau D4 atau S1 dan semester 6. Jadi untuk ketentuannya itu D3, D4, S1, semester 4, dan semester 6. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu tahu IISMA ini dari mana sih? Oke, jadi Aul ceritain dari awal. Iya. Kenapa Aul bisa tahu ISMA, ikut dan sebagainya. Jadi pas semester 3 atau 4 gitu, Aul kan ada dosen gitu lah, Miss Iya. Widya namanya, dosen Inggris. Jadi dia itu dapat informasi bahwa ada beasiswa ISMA ini dan diinfoin ke kelas kita. Oh, Oke, karena dia dosen Inggris lah. Jadi dia infoin siapa yang mau ikut beasiswa ini, kuliah di luar negeri lumayan gitu. Akhirnya ada beberapa dari kelas Aul yang ikut, 3 orang iya, ikut. 3 orang. Dah mulai itulah Aul tahu ISMA itu dari Miss Widya. Sampai sekarang Aul berterima kasih lah ke Miss Widya itu. Karena tanpa Miss Widya itu Aul gak bisa ke Prancis gitu. Istilahnya dikasih saran juga harus Inggrisnya harus bener dan sebagainya. Oh, jadi berkat Miss Widya ya, Aul bisa Iya. ikut program ini, Wah. Terima kasih banyak Miss Iya. Widya. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu milih kampusnya kampus di Perancis ya? Betul. Nama kampusnya apa sih? Aul gak tahu ya ini pengucapannya salah atau gimana, tapi nama kampusnya itu Université Grenoble Alpes. Jadi itu ada di kota Grenoble di Prancis. Di Perancis, oke. Nah, aku kan pernah baca juga nih tentang IISMA. Katanya kita itu diberi kesempatan untuk memilih mata kuliah di luar jurusan kita. Itu benar nggak? Itu benar. Jadi untuk jurusan yang bisa kita pilih di ISMA itu kan untuk contohnya Aul sendiri. Jadi ketika Aul milih jurusan di sana, yang Aul pilih itu networking, mobility and security. Jadi Aul fokusnya bakal di sana itu bakal jaringan. Jaringan. Jadi otomatis mata kuliah yang diambil itu yang berhubungan jaringan. Tapi untuk ketentuan mata kuliahnya sendiri, jadi nanti ISMA bakal tentuin sendiri bahwa kalian tuh yang ke Perancis tuh harus ngambil mata kuliah ini aja. Jadi ya kita ambil itu aja. Oh, jadi udah ditentuin dari... Udah ditentuin dari pihak ISMA-nya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih benefit dari IISMA yang kamu rasain sekarang? Benefit dari ISMA ya banyak lah. Salah satunya mungkin Aul ceritain dulu ya dari awal kenapa perjalanan Aul sampai bisa lolos ISMA. Oh iya, boleh dong cerita dulu. Oke. Tadi kan udah dijelasin bahwa Aul tahu ISMA dari Miss Widya. Iya. Jadi tahapan ISMA itu bisa dibilang singkat. Kenapa singkat? Karena ada 3. Yang pertama seleksi berkas, Iya. yang kedua esai, dan yang terakhir itu wawancara.
Sebenarnya yang singkat-singkat itu emang bikin lega gitu, tapi bikin deg-degan juga. Iya. Kenapa? Karena khususnya Aul ya. Aul harus ngebuktiin gitu ke beasiswa ini bahwa Aul tuh cocok buat dipilih dari cuma dua tahapan ini. Jadi ya untuk tahapan beasiswa ini harus kalau mau ambil sekalian, kalau nggak mau emang ya udah Lepasin gitu. betul. Karena tahapan tadi untuk seleksi berkasnya sendiri pakai bahasa Inggris, ditambah harus ada sertifikat, dan sertifikat itu ya lumayan bisa dibilang. Duolingo aja yang bisa dibilang murah dibanding TOEFL dan lain-lain, itu tuh $49 ya, konversi sekarang ya segitulah, $49. Jadi kalau emang kalian niat mau ikut ISMA ya kalian harus memberikan 100% gitu. Oke. Untuk tahapan seleksi begitulah. Jadi tes Inggris dulu, udah tes Inggris beres, seleksi berkas dan lain-lain beres, surat dari kampus beres, lanjut pengisian esai. Jadi di esai ada apa aja sih? Di esai itu nanti bakal disediain pertanyaan sama ISMA, di mana di pertanyaan itu kita harus jawab sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang logis, ada beberapa pertanyaan psikologis gitu. Ya jadi kalian harus jujur, ditambah kalian tahapan ISMA tadi cuma singkat gitu. Iya, singkat. Ya jadi kalian harus emang bener-bener lah, jangan ngebohong juga. Ya, begitulah. Terus wawancara. Nah pas wawancara, Aul tuh sebenarnya punya kesalahan nih di seleksi ISMA ini teh. Iya, apa kesalahannya? Kesalahannya itu di pilihan Aul di sana. Jadi Aul tuh punya pilihan 2. Yang pertama ke Perancis ini, pilihan pertama. Yang kedua, Aul tuh milih Coventry University di Inggris. Kenapa Aul milih salah? Kenapa Aul bilang salah? Karena Coventry ini tuh pilihan nomor 1 tahun kemarin. Paham gak sih? Ya. Iya. Ya. Jadi tahun kemarin tuh Coventry tuh nomor 1 lah dipilih oleh sama yang daftar itu. Aul malah milihnya ke yang nomor 2. Oh, kayak SBM juga ya sistem pemilihan kampusnya. Ya. Nah, makanya pas wawancara, karena Aul sadar Aul gak bakal Coventry Aul gak bakal dapet tuh. Makanya pas wawancara Aul pushnya yang Perancis gitu. Jadi pas wawancara kamu kemana? Aul bilangnya ke Perancis aja, padahal mah ke Inggris juga milih. Tapi ya gara-gara mungkin gak pede ya. Jadi pushnya di Perancis. Nah mungkin ini juga bisa jadi tips and trick buat kalian ketika milih jurusan. Karena itu salah satu yang paling penting juga, mengetahui saingan-saingan kalian. Soalnya kan ISMA ini masih bisa dibilang didominasi sama kampus-kampus besar gitu lah. Kayak ITB, UGM dan lain-lain. Jadi ya begitu. Udah sih. Oke. Oh jadi tadi itu sama juga kayak kendala kamu dalam mengalami proses seleksi. Nah, itu kalau boleh tahu nih, program beasiswa ini itu program yang apa ya? Ada privilege tertentu nggak sih untuk mendapatkannya, atau semua orang itu punya hak yang sama? Kalau masalah privilege nih ya, sebenarnya semua mahasiswa berhak gitu buat dapetin beasiswa ini. Iya. Tapi gara-gara tadi ada sertifikat Inggris harus punya, terus nanti kalau udah lolos harus ngurus paspor dan visa yang emang notabene-nya nggak dikit. Kalau emang harus punya privilege, enggak. Tapi ya kamu harus udah punya cukup uang lah gitu. Meskipun nanti kedepannya kamu bakal ganti dengan uang kuliah nanti dikasih di sana, ya tetap harus ada bekal sih. Jadi semua orang berhak ikut punya hak untuk ikut itu beasiswa Aul ini, dan ya semua orang bisa coba, tapi ya harus siap dengan semua itu gitu. Jadi tadi kalau mau ikut harus 100%. Kalau emang ada niatan dikit pun ini mah gak bakal bener, itu udah gak usah. Lepasin gitu aja ya. Betul. Jadi ya harus 100% aja lah. Jadi di sini yang harus kita tonjol itu usaha kita ya. Betul, usaha Dan doa tuh, orang tua juga wajib. Iya, orang tua juga wajib, dan jalur langit ya. Jangan lupa, ini yang paling penting sih, jalur langit. Nah tadi kan kamu udah cerita ya bagaimana persiapan kamu dan yang lain. Itu perasaan kamu pas tahu kamu lulus ISMA itu gimana sih? Senangnya kayak apa gitu? Aku masih ingat sih itu perasaannya. Itu kan diumumin jam 12 malam kan. Oh 12 malam. 12 malam banget itu. Aduh, tengah malam.
Kalau biasa kan kalau banyak yang akses website itu suka ngedown tuh. Iya, ngedown. Pas jam 12 di scroll masih server down, error lah. Terus pas login ke portal Ismanya ya ada notif lah, diterima. Aduh. Saya itu sehari merasa saya orang paling beruntung sedunia itu. 1 hari penuh. 1 hari penuh. Ditambah kan Aul udah dari lahir kan di Bandung, di Faris Panjapa istilahnya. Iya. Terus pas lihat pengumuman itu akhirnya bisa merasakan Paris yang asli. sebenarnya. Makanya wah kacau. Tapi ya alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Ya siapa juga yang nggak senang keterima di ISMA, apalagi nih programnya cukup terbatas ya untuk 1.000 mahasiswa di seluruh PTN Indonesia. Nah, Aul, tadi kan kamu udah ngasih beberapa tips dan trik nih. Ada lagi nggak sih yang lain di saat pendaftaran gitu, atau di saat persiapan seperti ikut TOEFL? Itu sebaiknya bagaimana? Oke, mungkin buat persiapan ISMA ini, ISMA ini butuh persiapan jangka panjang. Oh, jangka panjang. Soalnya kan buat sertifikasi ngeluarin uang. Kalau kamu, nah ini untuk Duolingo, sertifikasi Duolingo itu minimal pas tahun awal sekarang minimal 95 nilai skornya. Oh, skornya 95. Jadi kalian tuh harus bener-bener bahasa Inggrisnya dari sekarang. Karena itu jangka panjang lah, nanti di sana dipakai juga. Iya. Jadi buat sekarang mah mungkin buat kalian yang pengen ikutan ISMA bisa Inggrisnya dulu dimatengin. Meskipun awal emang belum matengin juga sekarang sih, tapi buat sertifikasi dulu, jadi ya matengin dulu. Oh, jadi dipersiapin dulu ya. Yang dipersiapin dari sekarang mah mungkin ya itu dulu, Inggris dulu. Ya, nanti masalah nanti esai, wawancara mah kalian bisa latih lah soft skill kalian seperti itu. Nah, beasiswa ini aku juga pernah dengar gitu, katanya ada 2 semester juga. Ada 2 semester? Iya, itu bener nggak? Kalau yang aku tahu nih, beasiswa ini cuma 1 semester. Oh, cuma 1 semester. Ya, paling lama tuh 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Ada yang 4, 5, 6. Pokoknya paling lama 6 bulan. Ya. Dan Aul termasuk yang lama juga sih, 6 bulan. 6 bulan. Dari September sampai Maret. Ya. Kalau dari Ulbi kan ada 2 orang tuh yang lolos. Iya. Aul sama Kang Muammar Alvin. Kalau Kang Muammar Alvin di Australia dari Juli. Dari Juli tapi nggak tahu sampai kapan. Oh. Ya. Dia berangkat semester depan, bulan depan. Nah itu kamu kan belum berangkat ke Prancis ya. Kira-kira keberangkatan kamu kapan sih? Kalau lihat jadwal ISMA yang sekarang, iya. Aul berangkat tanggal 11 September. 11 September. Oh, berarti semester depan ya? Pas beres banget liburan. Semester 5. Ya, pas banget klop. Jadi nggak terlalu pusing. Harus mikirin ya semester sekarang gitu. Kamu kan semester. Kamu dari D3 ya? Betul. Berarti kalau kalau semester depan itu kamu semester 5. Jadi semester 6-nya magang ya? Semester 6 langsung magang. Iya, langsung magang. Habis dari Prancis, terus langsung magang. Iya, langsung TA. Waduh. Lumayan makanya. Jadi banyak juga yang harus dipersiapin. Wah, banyak. Ditambah kan setelah pasca pengumuman kelulusan tuh, ada beberapa tugas yang emang harus dilakuin. Iya. Soalnya kan ISMA itu bakal nge-convert 20 SKS kita nanti. Jadi kita nggak usah pusing soal SKS kita di kampus gitu. Jadi nanti bakal ada pembelajaran di ISMA, salah satunya Pre-Departure Series, di mana seluruh beasiswa ISMA yang lolos itu harus ikutan kelas itu. Soalnya kalau nggak dapat ya kita nggak dapat SKS kuliah gitu. Iya. Makanya nanti bakal ada Pre-Departure Series, ada tugas, terus nanti di sana harus ngapain. Ya pokoknya harus siap fisik dan mental sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Aul, kamu udah kenalan sama teman-teman yang lain yang ikuti ISMA? Kalau Aul sendiri, kan Aul sedikit ya yang ke sana. Iya. Jadi yang ke kampus Aul tuh ke Universitas Grenoble Alpes tuh cuma 4 orang. 4 orang dari? Itu tuh dari Surabaya, bukan dari Surabaya, dari Malang, dari Semarang, dari Makassar. Jadi orang luar Bandung semua. Iya, alhamdulillahnya udah kenal. Jadi setelah pengumuman itu langsung bikin grup pihak beasiswanya. Jadi langsung kenal semua. Ditambah ada beberapa tugas kan tuh. Ada beberapa tugas yang dikerjain pas sebelum keberangkatan.
Jadi otomatis kita harus kenal semua kan. Mm-mm. Tugas kelompok juga. Jadi ya alhamdulillah udah kenal. Oh, kayak pembekalan gitu ya sebelum Betul. keberangkatan. Ya, Oh, ternyata banyak juga ya benefit yang kita dapatkan dan harus banyak juga persiapan yang harus kita siapkan. betul. Itu kalau di IISMA kampus kamu itu diwajibkan juga nggak sih IELTS? Gimana? Kan ada TOEFL dan IELTS. Itu Iya. IELTS-nya ada juga nggak? Kalau Aul kan pakainya Duolingo tuh. Oh, Duolingo. DET, Duolingo English Test. Jadinya pakainya itu. Pakainya yang DET, dari Duolingo. Ya. Soalnya kan pas ISMA itu ada pakai Duolingo, TOEFL dan lain-lain. Jadi untungnya kampus yang Aul di Prancis itu nerima juga dari Duolingo. Jadi pakainya Duolingo. Oh, Jadi gak harus yang lain. nggak harus yang lain. Iya. Tapi nanti kayaknya di sana bakal ada sertifikasi bahasa Prancis. Oh, jadi Kemungkinan. jadi ada sertifikasi bahasa Prancis juga. Ya, nanti mungkin bakal masuk matkul sih di sana. Gak tahu Oh. masuk matkul wajib atau gimana. Oh, kayak kita juga ya, kayak di awal-awal semester itu belajar bahasa Indonesia, Ya, PKN dan betul Pancasila. gitu. Iya. Kirain aku di situ kamu cuman ya pokoknya udah bisa bahasa Inggris gitu, udah gitu. Ternyata harus ada sertifikasi bahasa Prancisnya juga. Bukan gak harus sih. Nggak harus. Sebenarnya nanti kampus yang nyediain, kampus di sana. Aku sempat lihat kan apa aja sih yang dipelajarin di sana. Salah satunya ada kelas Prancis gitu, belajar bahasa kelas Prancis. Prancis. Ya. Gitu. Oh, jadi udah disediain dari kampusnya. Iya. Jadi kita belajar Prancis di sana. Oke. Nah, aku juga dapat info nih, kamu ternyata salah satu penerima beasiswa Aperti BUMN juga ya. Alhamdulillah. Ya. Oh, 2021 berarti. 2021. Jadi itu semua biaya ditanggung juga kan di kuliah? Kalau untuk APRT BUMN ini ya ditanggung sama pihak APRT BUMN selama sampai lulus. Sampai lulus. Ya, tapi ada ketentuan, IPK-nya harus segini dan lain-lain. Oke. Itu kalau boleh tahu nih, kamu tahu beasiswa Aperti BUMN ini dari mana sih? Oke, jadi sebelumnya kan aku lulusan SMK kan? Iya. Oh, dari SMK? Dari SMK, jurusan TKJ. Stigma orang-orang ke anak SMK itu, SMK tuh langsung kerja. Dari lulus langsung kerja kan? Iya, benar. Nah, tapi aku pengen kuliah. Aku ikut SNMPTN, SBMPTN gak ikut. Mandiri, Polban, UIN dan lain-lain ikut. Gak dapet, belum rezeki. Iya, belum rezeki. Tapi aku pengen kuliah kan, masih kekeh pengen kuliah. Akhirnya nyarilah di Google, info beasiswa, scroll. Akhirnya nemu beasiswa APRT BUMN. Dan Aul daftarnya langsung ke Poltek Pos kalau dulu Aul. Iya. Nah, sebenarnya ada yang lain kayak TELU dan lain-lain, tapi Aul ke Polpos, pilihan pertama Aul dulu itu. Daftar, wawancara, alhamdulillah lolos. Gitu. Oke. Jadi karena Aperti BUMN ya. Ya. Aku dulu juga sempat pernah lihat sih Aperti BUMN, pengen daftar juga tapi udah ditutup. Iya. Jadi mau nggak mau ya daftar jalur Rafor gitu. Nah, terus di Aperti BUMN ini apa ada seleksinya nggak? Kalau seleksi udah pasti ada. Iya. Ya. Udah sih itu aja. Paling gimana ya? Pokoknya beasiswa APRT itu ya pasti ada seleksi dan lain-lain, wawancara. Yang susah di APRT BUMN itu mempertahankan. Mempertahankan nilai. Mempertahankan nilai karena kan yang angkatan Aul tuh IPK tuh harus 3,5. Di teknik 3,5. Puyeng. Iya. Makanya itu tuh yang paling pusing. Misal Aul di semester 4 IPK-nya 3,4, ya semester depan Aul dicabut. Tapi semester ke depannya kalau IPK Aul nyampe 3,5 lagi, ya dapat beasiswa lagi. Jadi sementara dicabutnya. Kayak peringatan aja gitu ya. Peringatan bahwa kamu tuh harus lebih baik lagi gitu lah. Ternyata banyak juga ya beasiswa yang kamu raih dari beasiswa Aperti BUMN. Sekarang beasiswa IISMA. Alhamdulillah, keberuntungan sih. Bukan keberuntungan sih, tapi itu lebih ke usaha kamu. Iya, tapi kan keberuntungan tidak datang begitu saja. Iya, pasti. Untuk contohnya sendiri kan, ketika keberuntungan datang ke posisi B, tapi kamunya ada di posisi A, kan kamu gak dapat keberuntungan. Iya. Jadi buat dapat keberuntungan harus menempatkan posisi di ini. Ditambah harus ada usaha juga. Iya, usaha. Jadi keberuntungan tidak sekedar keberuntungan.
Keberuntungan tidak sekedar keberuntungan. Ingat ya teman-teman, kalau kalian ingin juga nih kayak Aul, kalian bisa nih usaha dulu dari sekarang. Kayak tadi yang harus dipersiapkan bahasa Inggris ya Aul Bahasa kalau Inggris. untuk IISMA. Nah, aku mau tanya apa lagi ya? Kayaknya kamu ada mau sharing gak sih seputar pengalaman kamu selama proses seleksi IISMA atau Aperti BUMN? Gimana ya? Sebenarnya kan Aul emang bukan orang yang jenius gitu, yang pinter banget gitu. Tapi ya benar yang Wina tadi ngomong, kalian harus usaha. Kalau kalian mau itu ya harus usaha. Jadi mungkin ada beberapa pesan dari Aul buat kalian yang pengen nyoba tapi takut, pengen nyoba tapi gengsi dan lain-lain, gak usah gengsi. Karena saya yakin lah kalian udah bukan di fase itu lagi. Kalian udah di fase dimana kalian harus mencoba hal-hal yang baru. Meskipun pada akhirnya gagal ya, at least kalian udah coba gitu. Jadi banyak hal di dunia luar yang harus kalian coba. Ya udah sih seperti itu. Jadi intinya kita harus mencoba dulu ya. Iya, jangan Gimana takut. nanti ya mungkin kalau nggak berhasil nih mungkin belum rezeki kita. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Betul. Bakal jadi reward buat diri sendiri. Wah paling wah gitu. Ketika kita udah usaha 100% terus kita dapat, wah kalian bakal dapat the best Ngerasain. feel gitu. Ya gitulah. Oke. Nah, apalagi ya, aku juga mau itu, kayaknya aku juga tertarik deh pengen ikut IISMA juga gitu. Katanya kan bisa ya Bisa semester di 6. semester 6 gitu. Betul. Mungkin insya Allah aku mau coba juga deh tahun depan. Iya. Soalnya pas pengumuman tuh Iya, rame kan bahwa rame. Aul lulus gitu. Nah dari itu tuh banyak mahasiswa ULBI yang ngehubungin, nanya tentang ini tentang itu, dan saya yakin lah tahun depan banyak dari mahasiswa ULBI yang bakal lolos juga. Amin. Iya, karena udah terinspirasi dari Aul karena udah lulus IISMA tahun ini kayak pengen juga gitu kayak Aul biar bisa keluar negeri, ngerasain gimana pendidikan di luar negeri gitu. Nah ISMA juga kan gak di Perancis doang. Jadi misal kalian mau ketemu BTS di Korea, kalian bisa. Iya ya, buat pecinta BTS nih silahkan aja. Betul, Korea misal mau ke Amerika ketemu presidennya bisa. Bisa, Bisa kemana aja. bisa kemana aja ya. Betul. Yang penting pokoknya kita harus usaha, doa, Ya, dan restu orang tua. betul sekali. Kalau boleh tahu nih, gimana sih reaksi orang tua Aul pas tahu Aul lulus IISMA? Ya, sebenarnya reaksi orang tua Aul pas tahu nih sempat nolak dulu. Hah, nolak? Bukan nolak nerima informasi itu. Oh, Jadi kayak takut lah gitu. oh iya. Aul kan gak pernah pisah dari orang tua, gak pernah ngekos gitu. Sekalinya keluar Jauh. negeri, makanya orang tua sempat khawatir dulu. Bener mau berangkat, Iya. coba dipikirin dulu. Ini bener beasiswanya, bukan ilegal. Soalnya mama lihat di TikTok, di YouTube banyak yang telantar di luar negeri. Pastiin dulu. Tapi seiring berjalannya waktu ya orang tua percaya juga. Gitulah. Tapi pas reaksi awal ya sempat kurang menerima. Iya, emang ya namanya orang tua ya pasti khawatir gitu Iya, sama anaknya. Gara-gara kurang khawatir sih. Betul. Khawatir. Apalagi kamu yang belum pernah keluar dari rumah ya. Iya. Tiba-tiba keluar rumah, beasiswa luar negeri. Iya, makanya gitu. Pasti khawatir. Itu apa aja sih yang yang kamu persiapkan untuk keberangkatan nanti di bulan September? Dari sekarang apa aja yang kamu persiapkan? Persiapan keberangkatan yang pertama itu paspor. Paspor, Paspor itu biaya sendiri. biaya sendiri. Ya, kalau buat detail biayanya cari sendiri aja di Google. Oke, yang pertama paspor. Yang kedua untuk persyaratan beasiswanya itu harus bikin bank. Bikin bank. Bikin bank. Banknya nggak usah disebutin lah ya. Iya, nggak Nggak usah. usah. Oke. Yang ketiga ada visa. Visa. Visa itu ya kalau visa Prancis lumayan lah. Ada 16 persyaratannya. Oh, banyak ya. Lumayan makanya. Ditambah ada beberapa yang nggak di reimburse juga. Ada yang nggak diganti lah. Ada yang nggak diganti. Jadi harus biaya sendiri. Kalau untuk persiapan itu aja sih. Itu Paling aja. nanti bekal baju dan lain-lain. Oh, bekal baju. Persiapan pakaian dan lain-lain. Kalau untuk yang lainnya nggak ada sih. Udah. Ditambah kan nanti untuk biaya hidup kita selama 3 bulan awal Iya, bakal dikasihnya di Indonesia. di Indonesia. Ya, jadi kita punya uang prepare lah sebelum ke sana. Jadi punya persiapan ya.
Betul. Nah, kayaknya udah banyak ya hal yang kita bahas di sini. Ternyata IISMA ini nggak sesulit yang dibayangkan yang orang-orang ya. Aku ngiranya dulu kalau ikut ini kayaknya harus bisa ini, harus bisa itu, takut nggak bisa, takut gagal. Ternyata pas Aul cerita nggak sesulit itu loh. Asalkan kita usaha, semuanya pasti bisa kita dapatkan. Nah, Aul ada pesan nggak buat teman-teman atau Ulbian yang nonton nih? Kayak pesan dari Aul tentang beasiswa ISMA ini, kalian nggak harus takut nyoba, coba aja. Masalah Inggris mah kalian bisa mulai dari sekarang. Udah sih itu aja, saya yakin kalian pasti bisa lah tahun depan. Saya tunggu SG-nya. SG di luar negeri. SG di luar negeri. Betul. Ya ditunggu juga ya Aul SG di luar negerinya. Boleh di follow nanti. Oke, boleh. Nah, terima kasih banyak ya Aul sudah menyempatkan hadir di sini dan sharing juga kepada kita nih tentang IISMA dan sharing juga bocoran agar lulus IISMA. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa banget. Oke, see you.